Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Permadi dengan NIM 2020203860202014. Di sini saya akan membawakan materi mengenai akad ijarah. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajru dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa atau jasa. Menurut fatwa DSN MUI, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi ijarah itu dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan penggantian biaya sewa dengan jumlah tertentu yang telah disepakati. Seiring perkembangannya, akad ijarah ini muncul dengan modifikasi yang baru, yaitu ijarah muntahiyah bit tamlik atau biasa disingkat IMBT. Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan adanya perpindahan kepemilikan dari pihak yang disewakan barangnya kepada pihak yang menyewa barang tersebut. Jadi, dalam sewa menyewa tersebut, uang pembayaran sewanya itu sudah termasuk cicilan atas harga pokok barang. Pihak yang menyewakan, dalam hal ini misalnya bank, berjanji kepada penyewa untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir. Untuk pembayaran pemindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan ataupun angsuran. Jadi yang membedakan dengan ijarah asli yang tadi, kalau ijarah asli setelah selesai masa kontrak, barang dikembalikan ke bank sebagai pemiliknya. Sedangkan dalam ijarah muntahiyah bit tamlik, pada akhir masa sewa terjadi perpindahan kepemilikan dari pihak yang disewakan barangnya kepada pihak yang menyewa barang tersebut. Skema proses transaksi pembiayaan ijarah. Yang pertama, nasabah atau mustajir atau penyewa mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Kemudian, bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari penjual, pemilik, atau supplier. Bank dan nasabah kemudian menandatangani akad pembiayaan ijarah setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya. Kemudian bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah menerima objek sewa, maka nasabah mulai melaksanakan pembayaran sewa sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Setelah selesai masa kontrak, barang dikembalikan ke bank sebagai pemiliknya. Namun, jika akadnya adalah ijarah muntahiyah bit tamlik, maka di akhir periode sewa, objek ijarah tersebut akan dijual atau dihibahkan kepada penyewa. Secara sederhananya, bank membeli aset atau properti yang sudah Anda setujui, kemudian bank menyewakan ke Anda dengan membayar angsuran selama jangka waktu tertentu. Jika periode sewa berakhir, akan ada pengalihan kepemilikan dari bank kepada Anda. Contoh ijarah. Pak Budi yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya dan membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya. Lalu, Pak Budi memohon kepada bank syariah untuk menyewa alat-alat berat itu. Permohonannya tersebut disetujui oleh bank syariah. Kemudian, bank syariah akan menyewa alat-alat berat tersebut yang dibutuhkan oleh Pak Budi. Maka, Pak Budi akan membayar sewa alat-alat berat tersebut kepada bank syariah selama waktu yang telah ditentukan. Contoh ijarah muntahiyah bit tamlik. Andi ingin membeli sebuah ruko untuk membuka usaha toko baju dengan harga ruko tersebut adalah 60 juta rupiah, tetapi Andi hanya memiliki uang 15 juta rupiah. Andi mendatangi bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan usahanya tersebut dengan melakukan transaksi IMBT. Permohonannya tersebut disetujui oleh bank syariah dan bank syariah akan membeli ruko tersebut. Kemudian bank syariah menyewa ruko tersebut kepada Andi. Kemudian Andi harus membayar sewa ruko kepada bank sebesar 5.500.000 per bulannya.
dan pada saat masa sewa sudah habis, ruko tersebut beralih ke pemilikannya menjadi milik Andi. Contoh lain ijarah muntahiyah bitamlik yang seringkali kita jumpai seperti seseorang yang melakukan kredit atas kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah atau KPR, terutama KPR syariah. Uang sewa itu diwujudkan sebagai uang muka DP dan cicilan atau angsuran per bulannya. Masa mencicil ini biasanya ditetapkan dalam periode tertentu, misalnya selama 10 tahun. Kemudian jika masa sewa dan proses cicilannya telah selesai atau lunas, maka rumah tersebut menjadi milik si penyewa. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai akad ijarah dan contohnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.